wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Nah, sebelum Bu Guru memulai materi hari ini, sesuai MPS kita minggu kemarin sudah belajar tentang ketauhidan. Kalian kan sudah tahu ketauhidan itu apa? Ya. Nah, ketauhidan itu ialah menjelaskan kita tentang keyakinan kita akan keesaan Allah, sifat-sifatnya Allah, dan tidak menyekutukannya. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya itu ialah tentang takdir. Nah, apa hubungannya ketauhidan dengan takdir? Kalian tahu? Nah, keyakinan dan takdir itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Karena keyakinan itu menjadi landasan awal kita untuk memahami, menyikapi, dan menjalankan konsep takdir itu di kehidupannya kita. Nah, selanjutnya takdir. Kalian tahu nggak takdir itu apa? Tahu, tapi belum gas. Nah, takdir itu ialah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik itu menyenangkan maupun yang menyedihkan, yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi, takdir itu ialah ketetapan Allah tentang kehidupannya kita di alam semesta. Nah, prinsip keimanan kepada takdir. Yang pertama itu ialah Allah mengetahui segala sesuatu secara detail dan menuliskannya di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi Allah itu sudah mengetahui semua yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Jadi Allah itu sudah tahu dan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang kedua ialah segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Nah, semua yang terjadi di alam semesta ini sudah kehendaknya Allah, seperti banjir, longsor, itu sudah kehendak dari Allah, itu sudah merupakan takdir. Terus yang ketiga ialah iman kepada takdir, tidak meniadakan kehendak dan kemampuan manusia. Manusia tetap harus berusaha. Nah, artinya itu meskipun ada takdir, tapi Allah itu tetap menyuruh kita untuk berusaha. Allah itu memberikan kita akal, kemampuan, dan kebebasan untuk kita itu bertindak. Misalnya kita itu ingin sehat. Nah, kita itu kan pasti harus berusaha untuk makan makanan yang sehat, jaga pola makan kita. Nah, itu masuk ke prinsip keimanan kepada takdir. Yang keempat ialah semua yang terjadi baik atau buruk adalah dari Allah. Nah, baik buruknya kita atau kejadian baik, kejadian buruk itu semua sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu ialah kita wajib menerima dengan ikhlas segala ketetapannya Allah. Nah, kita sebagai manusia itu harus menerima semua kejadian yang ada di diri kita, itu semuanya sudah ketetapannya Allah. Jadi kita itu harus belajar ikhlas menerima semuanya. Nah, takdir itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Tahu. Apa aja? Takbir mubrom sama takbir mu'allaq. Pinter. Nah, itu disebutkan kelima itu ada takdir mubrom, ialah takdir yang tidak dapat diubah, seperti kematian, hari kiamat, pergantian siang dan malam, itu kan gak bisa diubah. Nah, sedangkan kalau takdir mu'allaq itu ialah takdir yang dapat berubah melalui usaha, doa, kehendak Allah, seperti rezeki, umur yang bisa diperpanjang dengan berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kalau takdir mu'allaq itu kita masih bisa berusaha. Selanjutnya itu ialah hikmah dan cara hadapi takdir. Yang pertama itu ialah menumbuhkan kesabaran. Jadi kalau kita dikasih ujian, kita itu harus sabar. Kita harus sabar ya. Terus harus ikhlas juga. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi sama hidupnya kita, apapun itu baik atau buruk, kita itu harus menerimanya dengan ikhlas dan tawakal juga. Yang kedua ialah lakukan ikhtiar maksimal. Kita itu harus berusaha, berdoa, lalu serahkan semuanya kepada Allah. Nah, hubungan takdir dengan ikhtiar, doa, dan tawakal itu apa? Yang pertama itu ya ikhtiar. Manusia wajib berusaha secara maksimal dalam segala hal karena takdir tidak menghalangi usaha. Nah, sepertinya jodoh. Nah, itu kan ada kata-kata jodoh itu harus
dikejar dengan berusaha dan doa dan tawakal. Nah, itu emang benar. Jadi kita itu harus berusaha, habis itu kita juga berdoa, dan selanjutnya kita serahkan kepada Allah hasilnya gitu ya. Terus doa dapat mengubah takdir mu'alaf dan merupakan bentuk permohonan serta pengharapan kepada Allah. Seperti tadi tentang jodoh, jadi kita gak cuma berusaha aja, kita juga harus berdoa. Ya, kita itu harus berdoa untuk jodohnya kita. Dan yang terakhir ialah tawakal. Setelah berikhtiar dan berdoa, serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Nah, yang selanjutnya itu doa. Doa itu dapat mengubah takdir mu'alaf dan merupakan bentuk permohonan pengharapan kepada Allah. Nah, kan tadi takdir mu'alaf itu bisa diubah dengan usaha, doa, dan tawakal kan ya. Nah, kayak jodoh itu kalian gak cuma berusaha aja, kalian juga harus sambil berdoa supaya kita bisa dapet jodoh yang sesuai dengan harapannya kita. Tawakal, setelah kita berikhtiar dan berdoa, serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Nah, setelah kita berusaha dan berdoa, jadi kita itu pasrahkan semua hasilnya kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Nah, jadi dari materi dari awal sampai akhir, mungkin kalian ada yang ingin dipertanyakan? Tanya Bu. Bu, saya mau nanya, Baik, Bailo, gimana? bukti apa yang membuat kita percaya bahwa ada hal-hal dalam hidup yang sudah ditentukan sejak kita lahir? Baik, Bu, saya mau bertanya, ya gimana? ketika kita mendapatkan kesempatan baik dalam hidup, apakah kita akan menganggapnya sebagai takdir atau hasil dari usaha kita sendiri, Bu? Baik. Nah, Guru mau menjawab pertanyaannya dari Pak Elo dulu. Ada beberapa hal yang ada dalam hidup kita itu emang sudah ditentukan sejak lahir. Contohnya, siapa orang tua kita, kita lahir dari keluarga yang bagaimana, itu sudah ditentukan dari kita sebelum lahir. Kita itu sudah ditentukan, kamu lahir di keluarga yang kayak gini, kamu lahir dari keluarga yang kayak gini. Kita itu nggak bisa meminta, Allah aku pengen lahir di orang kaya, Allah pengen lahir di orang yang miskin. Kita itu gak ada permintaan itu, kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, Bailo, paham? Ya, Bu, paham. Bu Guru bakalan menjawab pertanyaannya Mbak Ima. Nah, Bu Guru kasih contoh. Misalnya Mbak Ima itu diterima di perusahaan impiannya. Nah, itu kita dapat simpulkan itu kombinasi dari takdir dan hasil usaha kita. Nah, yang mana kita itu berusaha untuk bisa mencapai di posisi di perusahaan impiannya kita. Nah, kita capai posisi itu merupakan takdir. Jadi, usaha tentang takdir dan usahanya kita itu sudah kombinasi atas pencapaian kesempatan baik yang kita dapat tersebut. Baik anak-anakku, hari ini Bu Guru ingin berbagi tentang apa yang kita bahas tentang keyakinan dan takdir. Nah, saat Bu Guru melihat kalian berkembang, Bu Guru itu tahu betapa pentingnya memiliki keyakinan yang kuat. Takdir bukan alasan untuk pasrah, melainkan pijakan agar kita tetap tegar. Keyakinan akan kemampuan diri dan nilai-nilai yang kalian anut untuk membentuk bagaimana kalian menghadapi segala hal dalam hidup kita. Bu Guru pernah melihat kalian yang awalnya merasa tidak mampu, tidak bisa berusaha, tapi dengan keyakinan dan usaha kalian, akhirnya kalian bisa berhasil. Setiap orang punya jalan sendiri dan memahami kedua hal ini, jadi jangan merasa minder. Jika pandanganmu berbeda dengan temanmu, ingat meskipun ada hal yang tak bisa kita kendalikan, kita selalu bisa untuk memilih sikapnya. Bu Guru sangat bangga dengan kalian dan akan selalu ada untuk mendukung kalian semua. Terima kasih, Bu. Baik, kita akhiri materi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.